Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang najis. An-najasat adalah bentuk jamak dari an-najasah, yang berarti sesuatu yang keluar dari dua saluran pembuangan manusia atau kubul dan dubur, seperti kotoran tinja, air kencing, air mazi, air wadi, dan air mani. Demikian juga seperti air kencing dan kotoran tinja seluruh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Juga seperti sesuatu yang banyak dan jorok seperti darah, nanah, muntahan yang berubah. Juga seperti macam-macam bangkai dan potongan-potongannya kecuali kulit. Apabila disamak maka kulit itu suci. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang disamak itu menjadi suci. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Pembahasan selanjutnya, adab-adab buang air. Yang pertama, adab yang perlu diperhatikan sebelum buang hajat. Pertama, mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Carilah tempat yang jauh dari pandangan mereka, karena diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW apabila beliau hendak buang air, beliau pergi ke sebuah tempat hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, tidak ikut memasukkan ke dalamnya sesuatu yang ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah memakai sebuah cincin yang ada ukirannya Muhammadur Rasulullah, dan apabila beliau memasuki kamar kecil atau WC, beliau menaruh cincinnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, mendahulukan kaki kirinya ketika memasuki WC dan mengucapkan doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah mengucapkan doa itu. Keempat, tidak mengangkat bajunya sebelum mendekati lantai atau jongkok. Hal ini berfungsi untuk menutupi auratnya sebagaimana telah diperintahkan dalam syariat Islam. Kelima, tidak membuang air besar atau kecil sambil menghadap kiblat atau membelakanginya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin aw baulin." Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya sambil buang air besar atau buang air kecil. Hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Darqutni. Keenam, tidak berak atau kencing di tempat-tempat umum. Kita dilarang membuang hajat di tempat berteduhnya orang banyak, di jalan mereka, di saluran air mereka, atau di pohon mereka yang sedang berbuah. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Ittaqul mala'ina as-salasata al-baraza fil mawaridi wa qari'ati wasati at-tariqi wa dhilli. Takutlah kalian dengan tiga hal yang dilaknat: buang air di tempat jalannya air, di tengah-tengah jalan, dan di tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Demikian juga ada riwayat dari beliau yang menyebutkan larangan buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Ketujuh, tidak berbicara ketika buang air. Nabi SAW bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi
wala yatahaddasa fa innallaha yamqutu ala dzalik. Apabila ada dua orang yang sedang buang air, hendaklah keduanya itu saling menutupi dirinya dari temannya, dan janganlah keduanya itu saling berbicara, karena Allah membenci hal itu. Lisanul Mizan. Pembahasan berikutnya, adab-adab ketika membersihkan tempat keluarnya kotoran atau cebok. Pertama, tidak membersihkannya dengan tulang atau kotoran atau tahi yang kering. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tastanju birrausi wala bil 'izami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin." Janganlah kalian cebok dengan tahi yang kering atau dengan tulang, karena itu adalah makanan saudaramu dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Demikian juga tidak membersihkannya dengan sesuatu yang ada manfaatnya, seperti rami yang masih bisa dipakai, atau seperti daun atau kertas dan semisalnya, atau dengan sesuatu yang bernilai seperti makanan, karena menghilangkan manfaat dan merusak kemaslahatan hukumnya haram. Kedua, tidak mengusap atau membersihkannya atau menyentuh penisnya dengan tangan kanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi." Janganlah salah seorang di antara kamu memegang penisnya dengan tangan kanannya ketika dia kencing, dan janganlah dia mengusap dengan tangan kanannya ketika membersihkan kotoran atau bercebok. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, jika membersihkan dengan batu, lakukan ketika membersihkannya dengan jumlah ganjil, seperti membersihkannya dengan 3 batu, jika belum bersih maka dengan 5 batu. Hal ini sebagaimana riwayat yang dituturkan oleh Salman. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata biqaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari menghadap kiblat ketika berak atau kencing atau cebok dengan tangan kanan, atau cebok dengan kurang dari 3 batu, atau cebok dengan kotoran binatang atau tulang. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud, dan An-Nasai. Ar-Raji' itu adalah kotoran bigol atau keledai. Keempat, jika digabungkan antara air dan batu, maka dahulukan batu. Setelah menggunakan batu, kita baru membersihkannya dengan air. Jika cukup dengan salah satunya, maka itu dibolehkan. Hanya saja dengan air itu lebih baik. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, suruhlah suami-suami kalian untuk membersihkan kotoran atau bercebok dengan air, karena aku malu untuk mengatakan langsung kepada mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pembahasan berikutnya, adab setelah buang air. Pertama, mendahulukan kaki kanannya ketika keluar dari WC, sesuai yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, mengucapkan doa ghufranak, aku memohon ampunanmu, atau alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit dariku dan memberikanku kesehatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Atau alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan kepadaku pada permulaannya dan pada akhirnya. Subulus salam. Atau alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa adzaba anni adzahu.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rasa enak dan menyisakan padaku kekuatan serta menghilangkan dariku rasa sakit. Subul salam. Semua bentuk doa ini ada sumbernya dan baik diamalkan.